Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom semua anak-anak siswa-siswi SMP Tiara Kasih, selamat pagi. Dan juga selamat pagi untuk semua guru-guru, karyawan, staf, juga semua keluarga besar dari SMP Kristen Tiara Kasih. Bahkan mungkin ada orang tua murid yang mengikuti ibadah hari ini. Selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Nah, anak-anakku dan juga guru-guru yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sungguh bersyukur kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita mau persiapkan hati kita ya. Yuk yang belum menyalakan kamera, yuk nyalain kameranya dulu semuanya. Ya, kita ibadah bersama-sama, kita mau bersyukur bersama-sama, kita bersuka cita bersama-sama. Ya, mari kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mengambil waktu teduh sejenak, tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan dan katakan kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan kami datang, Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat sampai hari ini. Terima kasih karena untuk kehidupan kami sampai hari ini. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Kiranya kami punya hati yang rindu untuk Tuhan. Roh Kudus boleh dicurahkan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Ini kami Tuhan, ini ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan. Dan biarlah ibadah ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Amin. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita bersyukur sekali karena kita punya Allah yang luar biasa ya. Amin. Amin ya. Luar biasa. Dan Allah kita Allah yang dikenal, bukan Allah yang tidak dikenal. Allah yang dikenal di dalam nama Yesus Kristus. Dan itu adalah nama yang indah, bukan? Nama yang indah, nama yang luar biasa, dan nama yang penuh kuasa. Mari kita mau naikkan sama-sama pujian ini. Kita mau katakan sama-sama, wah luar biasa nama yang indah. In English, what a beautiful name. Let we sing this song together with all of our hearts to praise our God. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares with this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down.
Mari kita berdoa. Betapa indahnya Tuhan namamu. Betapa luar biasanya namamu Tuhan kami. Dan betapa penuh kuasa, begitu berkuasa namamu Tuhan. Dan semua itu keindahan, kekuatan, kuasa dari Engkau Allah kami nyata dalam hidup kami. Dapat kami saksikan, dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan kami yang sampai hari ini masih Tuhan pelihara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk orang tua, keluarga yang sampai hari ini masih Tuhan pelihara, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan. Bahkan di tengah segala sesuatu yang kami alami, di tengah masalah, di tengah ketakutan, di tengah kegelisahan, Engkau ada bersama-sama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menjadi Allah kami. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami. Kami datang ya Tuhan hari ini. Kami datang dengan keberadaan diri kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami sering kali menyakiti hati Tuhan. Masih saja membuat hati Tuhan sedih dengan perkataan kami, dengan tingkah laku kami, dengan pikiran-pikiran kami. Tapi kami tahu Tuhan Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa mengampuni kami. Oleh karena itu Tuhan, perkenankanlah kami hari ini memohon ampun di hadapan Tuhan. Kiranya dengan kasih, dengan kuasa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami boleh menerima pengampunan itu. Dan hari ini Tuhan, kami boleh memuji dengan sukacita. Kami boleh datang dengan kelegaan. Kami datang boleh dengan perkenanan dari Tuhan. Kekudusan yang dari Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk selalu memuji-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk diubah oleh-Mu. Biarlah ibadah kami hari ini boleh menjadi benar-benar penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ibadah kami, ini rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anakku yang terkasih, Ibu sekarang mau mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan ya. Sebagai dasar ibadah kita hari ini, kita mau membaca sama-sama bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 145. Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Ya. Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Ibu mengajak kita semua baca ya sama-sama. Ibu akan baca dari sini, kalian baca dari sana, sini dan sana. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Ayat terakhir, kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, berbahagia kita sudah membaca firman Tuhan.
Nanti kita akan merenungkan firman Tuhan dan lebih berbahagia kalau nanti kita sudah bisa melakukannya dengan sempurna bersama dengan Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tadi ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan semua yang dijadikannya itu memuji Tuhan. Mari sekarang Ibu mengajak kita semua yang ada di sini, yuk bangkit berdiri, ya, dari tempat duduknya, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau katakan dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus Allah kita, dia baik bagiku. Yuk sama-sama berdiri. Semuanya berdiri. Tepuk tangan kita sama-sama ya. Yuk yang masih bengong, yuk berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tadi pujiannya sungguh indah, mengatakan bahwa Allah kita itu baik, Allah itu sungguh baik, dan kebaikan Dia nyata dalam kehidupan kita ya. Dia menjadikan hidup kita berharga, Dia jadikan hidup kita itu berkenan bagi Tuhan ya. Sungguh terlalu indah Allah kita itu buat kita ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, anak-anakku yang dikasihi, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kembali, benar-benar mempersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh berdampak mengubah kehidupan kita. Ya, kita mau sama-sama menaikkan sebuah pujian yang mengingatkan bahwa hidup kamu, hidup kalian, hidup kami di sini, guru-gurumu berharga di mata Allah. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya.
Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau suri gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga tubuh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita ambil sikap doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar memberi kami kehidupan sampai di hari ini. Dan saat ini kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Bapa, sampaikan firman-Mu supaya kami semua dapat mengerti, memahami dan melakukannya di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Silakan lambaikan tangannya. Halo. Selamat pagi anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru dan juga orang tua, apa kabar? Iya.
Besar harapan kami semua kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi. Mungkin ada yang sudah pernah melihat saya untuk kelas 7 kali ya, kelas 7 atau kelas 8 ya. Karena tahun lalu kelas 7 atau kelas berapa sudah pernah kelas 8 ya. Iya. Sudah pernah kita berjumpa di retreat. Mari kita buka firman Tuhan satu ayat. Semua buka Alkitabnya. Roma pasal 3 ayat 3. Silakan buka Roma pasal 3 ayat 3. Kalau sudah dapat, saya akan membacakan ya. Pak Erik akan membacakan buat kita semua Roma 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tema kita hari ini, mari kita memperhatikan slide yang ada. Silakan anak-anak. Nah, tema kita hari ini adalah gambar diri yang rusak. Pak Erik kasih gambar di situ seperti kertas yang robek, tetapi bukan hanya robek. Perhatikan warna kertas itu, hitam. Ya, ini mewakili tema ini. Gambar diri yang rusak. Apa maksudnya tentang gambar diri yang rusak? Slide selanjutnya. Nah, ini ayat yang kita baca ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan gambar diri yang rusak adalah kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita lihat selanjutnya. Kapan mulai gambar diri itu rusak? Nah, anak-anakku sekalian, secara khusus kelas 8 atau mungkin juga kelas 7, kelas 9, Bapak Ibu guru pernah ya menyaksikan gambar ini. Jadi kapan gambar diri kita rusak? Sejak di Taman Eden. Sejak di Taman Eden. Selanjutnya, di Taman Eden apa yang terjadi di Taman Eden? Slide selanjutnya. Nah, jadi waktu di Taman Eden itu ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, berbuat dosa, melakukan kejahatan itu, maka sejak saat itulah gambar diri kita menjadi rusak. Sebelumnya ada kemuliaan, sebelum ada dosa, gambar diri kita itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah, penuh kemuliaan, tidak ada dosa. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka gambar diri kita menjadi rusak. Pikiran menjadi rusak, semuanya menjadi rusak. Nah, akibatnya apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Akibat dari gambar diri yang rusak itu muncul berbagai-bagai dosa. Anak-anak perhatikan, ada mencuri, ada berbohong, ya, ada dosa yang sudah dilakukan dan menumpuk-numpuk dosanya. Ada dosa yang suka melawan orang tua. Ada lagi yang berkata-kata kotor. Ada lagi yang malas beribadah dan berbagai-bagai dosa lainnya. Ini yang disebut gambar diri yang rusak. Selanjutnya kita perhatikan. Akibat dari gambar diri yang rusak ini, dosa ini kalau menurut Roma 6 ayat 23 harusnya rest in peace, harusnya mati.
Harusnya semua orang yang berdosa mati dalam kebinasaan. Dan memang sejak saat itu kita mengalami yang namanya mati. Jadi Adam dan Hawa mengalami yang pertama adalah mati secara rohani. Tidak bisa lagi ngomong dengan Tuhan secara langsung. Yang kedua diikuti dengan namanya mati secara jasmani. Karena Alkitab mencatat setelah itu Adam mati, Hawa mati, ya semua meninggal. Sampai di hari ini. Selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Jadi gambar diri yang rusak ini, anak-anakku sekalian, membuat manusia terpisah dari Allah. Tetapi yang namanya manusia ini ciptaan Tuhan selalu untuk bertemu dengan Tuhan. Maka perhatikan slide-nya. Dia berusaha, kalau begitu saya mau berbuat baik, siapa tahu bisa bertemu Tuhan. Kalau begitu saya mau hidup kudus, siapa tahu mau bertemu Tuhan. Kalau begitu saya mau rajin ke gereja, siapa tahu bertemu Tuhan. Kalau begitu saya mau rajin belajar, siapa tahu bertemu Tuhan. Perhatikan yang slide itu, bahwa semua perbuatan baik yang sisi sebelah kirinya, perhatikan manusia hitam, semua perbuatan baik tidak mencapai kepada Tuhan. Karena semuanya menjadi berdosa. Apapun perbuatan baik tidak akan pernah mencapai Allah. Sampai di sini kita kehilangan pengharapan. Bagaimana kita bisa mencapai Tuhan? Maka sulit sekali, tidak bisa. Kita lihat slide selanjutnya. Yang benar adalah apa? Coba kita perhatikan. Ini dia. Kalau di retreat yang lalu Pak Erik kasih gambar bentuk yang lain. Tapi kalau di sini gambar ini adalah gambar bahwa Allah yang datang mencari kita. Di dalam diri Tuhan Yesus itulah Natal. Kemudian bukan hanya lahir di dunia, tapi dia mau mati bagi kita. Itulah Jumat Agung. Lalu kemudian dia bangkit, itulah Paskah. Inilah salah satu dan hanya satu-satunya cara Tuhan Allah bisa bertemu dengan kita. Kita bertemu dengan Tuhan Allah seperti zaman dulu di Taman Eden. Slide selanjutnya. Maka perhatikan di sini. Kita punya pengharapan bahwa kita bisa selamat, ya. Kita sudah diampuni dosa. Kita pasti selamat. Nah, anak-anak, coba perhatikan kehidupan kita. Hari ini, lihat mengapa anak-anak malas berdoa. Mengapa suka membantah orang tua? Mengapa ada orang lain yang melakukan kejahatan? Nah, karena pribadi-pribadi ini belum sungguh-sungguh mengalami yang namanya pemulihan. Nah, salah satu dan satu-satunya cara adalah melalui Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Kita bersyukur untuk itu, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Maka kita ada pengharapan. Nah, hari ini Pak Erik mau tunjukkan satu video. Perhatikan video ini baik-baik, bahwa gambar diri yang rusak, baik mungkin gambar diri kita minder, orang-orang bully kita, orang tua juga mungkin tidak pedulin kita. Kita butuh namanya kasih Tuhan. Kita butuh yang nama kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu sudah dicurahkan bagi kita. Yuk saksikan video ini baik-baik supaya kita mengerti. Mari.
Oke, demikian video singkat luar biasa sekali. Perhatikan anak itu, perempuan itu, gadis kecil itu ketika dia mau melakukan sesuatu tapi orang-orang di sekitarnya membuli dia hanya gara-gara dia terlambat. Akhirnya dia menjadi minder, lalu kemudian dia pergi ke satu tempat ingin mendapatkan penghiburan. Di situ pun sang profesor itu pun tidak, malah memarahi dia, membentak dia. Lalu kemudian dia pulang ke rumah, bertemu orang tuanya sibuk dengan HP, bapaknya mamanya sibuk dengan HP, sibuk dengan pekerjaan. Anak ini jadi kehilangan kasih sayang. Lalu ketika dia sedang merenung, Tuhan datang, Tuhan Yesus datang dan memberikan cinta kepada dia. Waktu dia memberikan cinta, anak ini dipulihkan. Lihat, ada di tangan, ada di wajahnya menjadi retak semua. Waktu dia terima cinta, tangannya yang retak, wajahnya yang retak, dipulihkan. Dia bertemu Tuhan Yesus, dia mampu untuk memberikan gambar diri yang baik kepada papa mamanya, kepada gurunya, kepada teman-temannya, dan kepada semua orang. Anak-anak hari ini perhatikan, Tuhan Yesus sudah memberikan cintanya bagi kita. Dia sudah memulihkan gambar diri kita yang rusak. Jadi kalau anak-anak di rumah sedang tertekan, minta sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya supaya saya mengalami pemulihan. Kalau yang sedang bergumul dengan keadaan keluarganya, minta Tuhan Yesus tolong, saya percaya. Seperti gadis kecil tadi, bertemu hatinya Tuhan, dia dapat memulihkan orang lain. Maka saya percaya, Pak Erik percaya, anak-anak di rumah juga, kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mari kita baca ayat yang terakhir sebagai penutup. Anak-anak, kita baca ini sama-sama. Ayo, semua anak-anak dari rumah baca ayat ini sama-sama dengan Pak Erik dari sini. Juga untuk orang tua dan para guru. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Pak Erik hitung sampai 3, kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17 ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi gambar diri yang rusak sudah berlalu. Sesungguhnya Kristus sudah memberikan cintanya, sayangnya kepada kita. Maka gambar diri kita, gambar diri yang dipulihkan. Jadilah anak, jadilah guru, jadilah orang tua, jadilah pendeta yang sudah mengalami gambar diri yang dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari dalam sikap doa, tundukkan kepala. Ayo, dalam sikap doa, anak-anak tundukkan kepala. Pak Erik tidak tahu persis apa pergumulan anak-anak di rumah. Mungkin ada seperti yang gadis kecil tadi alami. Dibuli, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, dibentak. Tapi ingat, ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang sudah memberikan cintanya kepadamu. Dia rela mati, dia rela memberikan hidupnya bagimu. Panggil dia di hati, berbicara dengan dia. Tuhan lawat hati saya, Tuhan jamah hati saya, Tuhan tolong saya. Bagi anak-anakku yang suka membuli, bertobat. Bagi anak-anak yang suka melakukan dosa, bertobat. Hari ini biarlah gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, saya terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus tolong anak-anak, tolong para guru, tolong kami semua, orang tua murid. Tolong kami hamba-hamba-Mu untuk kami mengalami pemulihan dalam Tuhan. Dan kami dipakai untuk memulihkan orang lain. Berkati sekolah ini, berkati para guru, orang tua, berkati anak-anak sekalian, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua beri tepuk tangan dulu. Silakan tepuk tangan. Puji Tuhan. Amin.
Puji Tuhan. Siapa di sini yang sudah diberkati, mendapat berkat dari firman Tuhan? Angkat tangan. Wah, semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Biar pesan firman Tuhan itu sampai ya kepada kita. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan sama Tuhan. Ya, jadi kita semua yang ada di sini, semua termasuk ibu, adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Dan sebagai orang yang sudah dipulihkan, tentu kita harus meresponi firman Tuhan ya. Jangan sampai firman Tuhan ini hanya jadi indah, sesuatu yang indah didengar saja, sesuatu yang memuaskan telinga kita aja, tetapi biarlah firman Tuhan itu benar-benar mengubah hidup kita semua, khususnya keluarga besar SMP Tiara Kasih. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini, tetapi kita nggak mau mengakhiri begitu saja ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kita mau mengakhirinya dengan satu tekad. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan satu respons. Responsnya apa, Bu? Responsnya adalah yuk kita sama-sama menggenapi firman Tuhan ini bersama dengan Tuhan ya tentunya. Dengan pertolongan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan. Kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita punya Allah yang sempurna, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memurnikan kehidupan kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kebesaran Allah terbukti bukan oleh mata manusia yang sejenak saja, tetapi dalam kehidupan kita semua. Dan semua orang boleh mengenal guru-guru, murid-murid SMP Tiara Kasih adalah orang-orang yang sudah memiliki gambar diri yang sempurna di dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah dipulihkan dan menjadi bukti kebesaran Allah kita. Amin ya. Mari kita mau naikkan sebuah pujian sebelum kita menutup di dalam doa. Kita naikkan sebuah pujian yang indah, bukti kebesaran. Semuanya menyanyi ya, dengan satu tekad, dengan satu hati yang sama kepada Tuhan kita. Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
sekalian dan Bapak Ibu Guru, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa syafaat kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala pujian dan syukur kepadamu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah diberkati lewat puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh menjelaskan kepada kami siapakah kami, gambar diri kami rusak karena dosa, tetapi Tuhan telah memulihkan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh siswa-siswi kami yang saat ini ada di rumah. Apapun keberadaan mereka, Tuhan berkati, Tuhan sertai dan pimpin anak-anak kami, sekalipun mereka terus berada di rumah. Kami berdoa untuk orang tua siswa-siswi, Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang prima. Berkati juga setiap pekerjaan dan usaha mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini dalam keadaan sulit akibat dampak daripada COVID-19 ini, Tuhan ada banyak jalan. Tuhan dampinginlah, Tuhan sertai dan berkatilah seluruh orang tua daripada siswa-siswi kami. Bapa, kami doakan juga untuk guru-guru, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan hikmat di dalam menjalankan tugas, di dalam mempersiapkan materi dan semua tugas-tugas mereka sebagai guru dan karyawan di Sekolah Kristen Tiara Kasih. Kami juga doakan sekolah ini Tuhan memberkati, biarlah sekolah ini menjadi tempat di mana anak-anak boleh belajar dan di sini mereka boleh mendapatkan bagaimana iman, karakter dan pengetahuan ditumbuhkan dan diberkati mereka di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dan terus menyertai kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak kami semua dan Bapak Ibu Guru dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, tapi Ibu berharap firman Tuhan gak selesai ya. Terus direnungkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, walaupun ibadah kita selesai hari ini, tetap semangat jalani hari ini dan selamat Hari Batik Nasional. Kita juga pakai batik ya, Batik Tiara Kasih. Jadi kita mau merayakan hari ini, melanjutkan Fun Friday kita, Happy Friday kita dengan semangat bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
Tuhan Sampai jumpa. memberkati.